Sword of Coming, episode 122. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan dan yang lainnya telah memasuki pegunungan dari utara dan kini sedang menuju ke selatan. Setelah berjalan cukup lama, mereka secara kebetulan bertemu dengan sekelompok orang lain yang sedang menuju ke utara. Pemimpin mereka adalah seorang pendeta Tao tua yang memiliki pedang kayu persik di punggungnya dan seuntai lonceng perak tergantung di pinggangnya. Jubah Taonya sudah tua, dan hanya mengenakan sandal jerami di kakinya. Ia hampir tidak memiliki aura keabadian, tetapi aura kemiskinannya memang meluap-luap. Di belakang pendeta Tao tua itu, ada seorang anak laki-laki yang pincang dan tampak canggung. Selain membawa tas besar di punggungnya, ada juga spanduk bertuliskan, menaklukkan iblis dan menangkap hantu, membasmi iblis dan melindungi Dao, yang tersampir diagonal di bahunya. Namun, kainnya sudah mulai lusuh dan kehilangan warnanya, mungkin karena spanduk itu terlalu sering dicuci. Tulisan-tulisan di atasnya juga mulai memudar. Selain dia, ada juga seorang gadis kecil berwajah bulat yang tampaknya berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ia kecil dan kurus, dan ia menggunakan lengannya untuk menopang pendeta Tao tua yang entah kenapa matanya tetap tertutup. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba mendongak dan menatap jajaran pegunungan biru hitam yang berkelok-kelok di depannya. Terdengar keheranan dalam suaranya saat ia berseru, "Hah, pegunungan ini tidak terlalu jauh dari kuil dewa sungai-sungai bunga bordir, tapi ternyata ada energi iblis yang begitu kentara membumbung tinggi ke langit. Pasti ada rahasia tersembunyi di balik semua ini." Meskipun ada batas antara pegunungan dan air, tanpa ada yang saling mengganggu, tempat ini memang sangat aneh. Sangat aneh. Mendengar ini, gadis kecil berpipi kemerahan itu bertanya dengan cemas, "Tuan, lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tuan gagal menangkap iblis-iblis di Gunung Tiga Ranting terakhir kali, dan orang-orang yang mempekerjakan kita begitu marah hingga akhirnya tidak membayar kita apapun. Kita benar-benar kehabisan koin tembaga sekarang, jadi mengapa kita tidak mengambil jalan memutar saja?" Mengambil jalan memutar, pendeta Tao tua itu mendengus dingin. "Kalau aku tidak bertemu iblis-iblis ini, biarlah. Aku bisa menganggapnya sebagai keberuntungan iblis-iblis ini. Namun, karena pendeta Tao ini sudah bertemu mereka, apa ada alasan bagiku untuk membiarkan mereka hidup? Apakah tulisan yang tertulis di spanduk, melenyapkan iblis dan melindungi Dao, hanya pajangan bagi orang luar?" "Guru, tidak ada orang luar di sini," gadis kecil itu mengingatkannya sambil mendesah. Pendeta Tao tua itu tersenyum paksa dan berkata, "Oh, itu hanya komentar iseng. Aku masih belum pulih dari pengalaman kita di Gunung Tiga Ranting. Itu sungguh menyebalkan. Sekalipun hasilnya tidak ideal, kita seharusnya tetap mendapat pujian atas kerja keras kita." Namun, mereka tidak mau membayar bahkan setengah koin tembaga. Ternyata ada orang-orang yang begitu tak tahu malu dan tidak beramal di dunia ini. Sudah sepantasnya mereka menerima kenyataan bahwa makam leluhur mereka telah diambil alih oleh hantu gunung, dan bahwa anak-anak serta keturunan mereka akan menghadapi bencana demi bencana. "Guru, bukankah guru sering mengatakan bahwa penganut Tao harus memiliki pikiran yang seimbang?" Gadis kecil itu mengingatkannya lagi. Pendeta Tao tua itu masih tersenyum dan baik hati beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba amarahnya berkobar. Ia mengulurkan tangan untuk mencubit siku gadis kecil itu dengan 2 jari, dan dengan tegas ia memarahi, "Siapa yang memberimu keberanian untuk mendidik gurumu? Dan kau bahkan berani melakukannya berulang kali." Siku gadis kecil itu terasa sakit sekali hingga ia langsung menangis terseduh-seduh. Ia buru-buru memohon ampun, sambil berkata, aduh, sakit sekali. "Guru, saya tidak berani melakukannya lagi." Pendeta Tao tua itu tidak menoleh, dan ia hanya mengulurkan tangan untuk memukul keras tali lonceng yang tergantung di pinggangnya. Saat lonceng berdentang, ia meludah dengan senyum menakutkan, "Bajingan kecil, beraninya kau mengembangkan niat membunuh terhadap gurumu." Anak laki-laki muda yang lumpuh itu tetap diam. Namun, darah mulai menetes dari hidung dan telinganya. Meski begitu, anak laki-laki itu tetap diam dan tak bergerak. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh, dan ia memohon, "Guru, tolong ampuni kakak senior. Dia jelas tidak sengaja. Saya berjanji akan berusaha sebaik mungkin memberi guru tambahan 500 gram air mineral dalam 3 hari ke depan." Senyum mengembang di wajah pendeta Tao tua itu, dan ia menepuk kepala gadis kecil itu dengan kuat. Gadis kecil kurus itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu ia langsung menambahkan, "Bukan berusaha sekuat tenaga, tapi menjamin."
Pendeta Tao tua itu akhirnya menarik tangannya yang keriput seperti ranting tua. Ia tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Ayo masuk ke pegunungan. Kuda takkan gemuk tanpa rumput liar. Mungkin ada segunung kekayaan yang menanti kita di sini. Memang, meskipun kalian berdua bajingan itu menyuapi makanan dan minuman dariku, pikiran gurumu benar-benar menjadi lebih tenang saat ia berkultivasi. Kalau dipikir-pikir, mungkin aku harus memperlakukan kalian berdua sedikit lebih baik di masa depan." Haha, gadis kecil itu terus menopang pendeta Tao yang buta itu dengan tangannya saat mereka mulai mendaki gunung. Anak laki-laki lumpuh itu diam-diam menyeka darah dari wajahnya. Ia sudah terbiasa dengan hal ini. Gadis kecil itu diam-diam berbalik untuk tersenyum padanya, dan anak laki-laki muda yang pincang itu menyeringai sebagai balasan, memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Setelah memasuki pegunungan, sang guru dan kedua muridnya secara mengejutkan tidak dapat menemukan sumber energi iblis tersebut, bahkan setelah berkeliling selama lebih dari 5 hari. Pendeta Tao tua itu masih dapat merasakan gumpalan energi iblis yang meresap melalui pepohonan dan tumbuhan di sekitarnya, namun ia tetap tidak dapat menemukan asal energi tersebut. Karena itu, pendeta Tao tua itu menyadari bahwa iblis ini sungguh sangat kuat. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengerahkan formasi penyembunyian ini. Namun, pendeta Tao tua itu masih enggan menyerah. Ia memerintahkan anak laki-laki lumpuh pembawa panji untuk mengamati lingkungan sekitar setiap hari, sementara ia dan gadis kecil berwajah bulat itu beristirahat di suatu tempat dekat jalur pegunungan. Sesekali, ia mengeluarkan kompas geomansi kayu. Catatan, juga dikenal sebagai kompas Feng Shui. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yang sering disebut kompas pembalik. Ini adalah alat yang umum digunakan oleh pendeta Tao dan naturalis. Catatan, aliran naturalis mempelajari konsep yin-yang dan 5 elemen. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kompas semacam itu memang tidak langka, tetapi kilatan emas yang sesekali mengalir melalui jarum merahnya mengungkapkan bahwa kompas ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Langit gelap, dan kabut menggantung di udara. Hujan bisa turun kapan saja. Pendeta Tao tua itu sedang berjongkok di pinggir jalan setapak saat itu, dan sambil menatap kompas geomansi, ia membacakan dengan suara mistis, terbalik, 24 gunung berisi gunung emas dan gunung perak, terbalik, 24 gunung berisi sarang naga dan sarang harimau. Catatan, ini berdasarkan nyanyian yang diucapkan oleh para ahli Feng Shui. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lelaki tua itu menyimpan kompas geomansinya dan berbalik menghadap pegunungan di kejauhan. Ia terkekeh pelan dan berkata, "Jalan menuju kekayaan telah terbuka. Surga akan selalu memberi kita jalan keluar. Sepertinya, aku bisa menikmati beberapa gelas anggur saat kita tiba di Kabupaten Wanping." Gadis kecil berwajah bulat itu mengikuti arah pandang tuannya, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan perlahan. Ia membuka matanya selebar mungkin. Ketika sekelompok orang itu semakin dekat, ia menyadari bahwa orang yang berjalan di depan adalah seorang anak laki-laki bersandal jerami yang membawa keranjang besar di punggungnya. Ada parang di tangannya, dan ia sesekali menggunakannya untuk membersihkan dahan dan semak yang menghalangi jalan sempit, agar ranting dan semak itu tidak tersangkut dan merobek pakaian mereka. Ada 3 orang di belakangnya, dan mereka semua masih sangat muda. Satu adalah adik perempuan yang mengenakan jaket merah menyala, satu lagi adalah anak laki-laki yang tampak nakal, dan satu lagi adalah kakak laki-laki yang tampak acuh tak acuh. Ketiganya membawa rak buku hijau kecil yang menggemaskan. Akhirnya, ada seekor keledai putih yang membawa barang bawaan mengikuti di belakang mereka. Gadis kecil itu merendahkan suaranya dan berkata, "Guru, mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana kalau kita biarkan saja?" Pendeta Tao yang buta itu mengangkat sebelah alis dan membalas, "Sekecil kaki nyamuk, tetap saja itu daging. Kau juga mengelola sumber daya kami, jadi apa kau tidak tahu berapa banyak koin tembaga yang tersisa di saku kami? Dengan rakusnya kakak seniormu, berapa tael perak yang sudah dia makan? Jika bukan karena aku mengasihani kalian berdua, berapa hari lagi kalian akan bertahan di dunia yang kejam ini?" Gadis kecil yang cerdas itu buru-buru memijat bahu pendeta Tao tua itu. Senyum tulus tersungging di wajahnya saat ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Itulah sebabnya kakak dan saya tidak pernah mengeluh meskipun harus bekerja keras untuk guru. Namun, jika guru marah di kemudian hari, bisakah Anda menghukum saya saat kakak tidak ada? Dengan begitu, kakak tidak akan marah, dan guru juga tidak perlu menghukumnya." Pendeta Tao tua itu perlahan berdiri. Gadis kecil itu segera menarik tangannya dan berdiri di samping. Kelompok orang yang mendekati mereka tidak lain adalah Chen Pingan dan yang lainnya, yang sedang menuju ke Yefu Pass yang terletak di perbatasan Kekaisaran Li Besar. Sebenarnya,
Chen Pingan telah lama memperhatikan lelaki tua yang tersenyum dan gadis kecil yang santun itu. Ketika Chen Pingan dan yang lainnya mendekat, pendeta Tao tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum sebelum berkata dengan dialek resmi yang agak canggung, "Jika pengamatanku tidak salah, kalian berempat telah menghadapi bahaya yang mengancam selama perjalanan panjang kalian. Namun, sangat penting bagi kalian untuk tidak begitu saja mempercayai anggapan bahwa kalian akan mendapatkan keberuntungan setelah selamat dari musibah besar. Dari pengamatanku, musibah yang sesungguhnya masih menanti. Hanya setelah mengatasi rintangan ini kalian akan dapat menemukan keberuntungan." Pikiran Chen Pingan langsung menjadi waspada, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Sementara itu, Li Baoping mengamati gadis kecil yang agak pucat itu. Gadis kecil itu tersenyum malu-malu, dan Li Baoping pun membalasnya dengan senyuman. Gadis kecil yang mengenakan jaket merah dan gadis kecil yang lebih kecil lagi segera mengembangkan kesan baik satu sama lain. Li Huai hampir mengucapkan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya, "Bukankah kau buta, pendeta Tao tua? Bagaimana kau bisa mengamati ini dan itu?" Namun, masalah yang mereka hadapi saat menyusuri sungai bunga bordir masih segar dalam ingatan anak kecil itu. Ia segera menutup mulutnya dengan tangan, bertekad untuk tidak membuat masalah lagi. Seolah merasakan pikiran Li Huai, pendeta Tao yang buta itu tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, "Kalian anak-anak tidak tahu, tapi Sekte Tao memiliki 10 kemampuan mistis yang hebat. Di antaranya, ada kemampuan membuka mata pikiran, membawa kejernihan ke langit dan bumi, mengusir hantu dan setan. Kebetulan aku telah mempelajari kemampuan ini, dan meskipun aku tidak berani mengklaim sebagai seorang master, aku memang sudah cukup menguasainya. Aku tidak mengamati orang lain melalui penampilan fisik mereka, melainkan hanya perlu mengamati mereka melalui aura mereka." Para bijak Konfusianisme mengajarkan kita untuk tidak membicarakan kekuatan luar biasa, kekuatan tak terduga, pemberontakan yang kacau, serta hantu dan dewa ketika bertemu orang lain dalam pertemuan tak terduga, ujar Lin Sui dengan ekspresi tenang. Pendeta Tao tua itu sedikit terkejut. Namun, ia segera menghela napas dan berkata, "Baiklah, baiklah. Biksu Buddha tidak mencerahkan mereka yang tidak bernasib baik, dan pendeta Tao tidak menyelamatkan mereka yang tersesat. Kau boleh pergi sekarang. Namun, aku harap kau berhati-hati selama sisa perjalananmu. Jika kau benar-benar menemukan masalah, jangan takut untuk berteriak keras. Jika aku kebetulan mendengar teriakan minta tolongmu, aku pasti akan bergegas membantumu. Namun, jika aku terlalu jauh, aku tidak akan berdaya meskipun aku ingin membantu." Setelah berkata demikian, pendeta Tao tua yang buta itu minggir untuk memberi mereka jalan. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas peringatannya, kami akan berhati-hati." Kedua kelompok itu berjalan saling berpapasan, dan Li Baoping dengan percaya diri melambaikan tangan kepada gadis kecil kurus berwajah bulat itu. Gadis kecil itu dengan malu-malu mengangkat tangannya ke dada dan melambaikan tangan ringan, mengucapkan selamat tinggal dalam diam. Ketika Chen Pingan dan yang lainnya menghilang di kejauhan, pendeta Tao tua itu bergumam, "Selama perjalanan, kami bertemu dengan seniman bela diri yang kurang terlatih dari Kekaisaran Li Agung atau penduduk lokal yang kurang berpengetahuan dari kota-kota terdekat. Teknik ini selalu berhasil, jadi mengapa tiba-tiba berhenti hari ini? Sungguh malang, tidak ada yang berhasil. Sepertinya, yang lebih penting lagi adalah kita tidak gagal menaklukkan iblis kali ini. Iblis-iblis besar yang tinggal di pegunungan pasti memiliki kekayaan yang luar biasa, jadi kali ini." Kelopak mata pendeta Tao yang buta itu sedikit bergetar, dan ia langsung berhenti bicara. Ia menepuk kepala gadis kecil yang sedang menatap jalan setapak di pegunungan dengan ekspresi enggan, lalu berkata dengan suara ramah, "Jiwer, kultivasi petir gurumu akan terjamin jika kita berhasil kali ini. Kalau begitu, kita tidak perlu khawatir lagi soal uang. Kalau begitu, aku pasti akan lebih baik padamu dan kakakmu di masa depan." Gadis kecil itu mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan sangat senang asalkan guru berhenti memukul lonceng sepanjang waktu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pendeta Tao yang buta itu tidak berkomentar. Ia tiba-tiba mendongak, jari-jarinya juga mulai membentuk segel. Ia tidak terkejut, malah gembira ketika berseru, suasananya telah berubah. Energi iblis yang begitu pekat. Energi itu ternyata mampu mengubah iklim di sekitarnya juga. Bagus sekali, bagus sekali. Akhirnya kita berhasil memancing ular itu keluar dari sarangnya. Jiwer kecil, bersiaplah untuk melenyapkan iblis dan lindungi Dao bersamaku. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia sama sekali tidak takut pada iblis dan hantu yang mampu menakuti orang biasa hanya dengan reputasi mereka. Ia mengambil sebilah pisau perak kecil yang panjangnya hanya 1 inci sebelum menggulung lengan bajunya. Saat bersiap menghunus pisau itu di lengannya,
ia bertanya, "Tuan, apakah Anda membutuhkan air mata air jimat sekarang?" Pendeta Tao tua itu mengangguk dan menjawab, "Meskipun aku masih punya sedikit, akan lebih aman jika aku mengumpulkan sedikit lagi untuk bersiap menghadapi situasi tak terduga. Dengan begitu, aku tidak akan dikejutkan oleh para iblis, dan kalian berdua juga tidak akan mengalami kemalangan." Gadis kecil itu menarik napas dalam-dalam sebelum menggunakan pisau kecil itu untuk menyayat lengannya. Darah hangat langsung mengucur deras, dan ia buru-buru mengangkat lengannya dan berkata, "Tuan, sudah siap." Pendeta Tao yang buta itu dengan cekatan menggunakan jarinya untuk menggambar segel di telapak tangan kirinya dengan cepat. Ia kemudian bertukar tangan dan menggambar segel lain di telapak tangan kanannya. Gadis kecil itu makin pucat, namun dia masih bertanya dengan sungguh-sungguh, "Guru, apakah itu cukup?" "Cukup untuk saat ini," jawab pendeta Tao tua itu sambil terkekeh. "Akan kuberikan iblis besar di gunung ini sedikit mantra petirku sekarang. Mari kita lihat seberapa sukanya dia pada petir yang menyambar kepalanya." Sekitar 500 meter dari sang guru dan murid, Chen Pingan tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mengangkat parangnya, memberi isyarat kepada yang lain untuk berjaga-jaga. Yang lain menoleh, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki melompat keluar dari hutan lebat seperti monyet yang lincah. Ada sebuah panji aneh di tangannya, dan ia melambaikannya dengan penuh semangat beberapa kali sambil berdiri di jalan setapak gunung dengan punggung menghadap mereka. Setelah melakukan ini, ia hendak berlari menuruni jalan setapak gunung untuk kembali ke tempat pendeta Tao tua itu berada. Namun, ketika ia berbalik, ia melihat Chen Pingan dan yang lainnya, dan raut wajah yang sedikit khawatir terpancar. Setelah berpikir sejenak, pemuda yang basah kuyup itu menggertakkan gigi dan mengubah rencananya. Ia terus mundur menuruni gunung, tetapi ia memilih untuk mengambil jalan memutar alih-alih berlari menuruni jalan setapak gunung. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memberi isyarat kepada Chen Pingan dan yang lainnya, memperingatkan mereka untuk segera pergi. Li Huai tercengang. "Ada apa?" Lin Soyi mengerutkan kening dan menjawab, "Anak muda itu kemungkinan besar sedang dikejar oleh entitas jahat. Aku bisa merasakan energi yin yang meresap." Benar saja, sesosok bayangan yang diselimuti asap hitam pekat berhenti sejenak ketika melihat Chen Pingan dan yang lainnya. Aura yang menakutkan dan mencekam terpancar darinya, namun akhirnya ia mengabaikan mereka dan mengejar anak laki-laki yang memegang spanduk itu. Ia pun bergegas mengejarnya. Chen Pingan menoleh ke Lin Soyi dan berkata, "Tanyakan pada Dewa Yin Senior apa pendapatnya tentang ini." Setelah beberapa saat, Lin Soyi menjawab, "Dewa Yin Senior berpesan agar kita terus maju dan tidak berhenti di sini. Beliau berkata akan mengamati situasi jika ada kesempatan. Namun, beliau juga mengatakan bahwa tugasnya hanyalah menjaga kita dan menemani kita ke perbatasan Kekaisaran Li Agung. Beliau ingin mengingatkan kita bahwa tujuan kita adalah pergi ke negeri yang jauh untuk mencari ilmu, bukan untuk bertindak sebagai orang baik yang menaklukkan iblis dan membasmi iblis. Beliau berharap kita dapat menahan diri untuk tidak mencari masalah bagi diri kita sendiri." Chen Pingan mengangguk dan berkata, "Katakan pada Dewa Yin Senior untuk bertindak sesuai situasi. Dia bisa membantu jika mampu, tapi dia tidak perlu memaksakan diri jika situasinya terlalu sulit. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan 3 jimat, Lin Soyi. Kamu berjalan di depan mulai sekarang, dan aku akan mengikuti di belakang. Baoping dan Li Huai, ingatlah untuk tidak takut jika kita benar-benar bertemu hantu atau iblis. Pastikan untuk tidak bersikap seperti, 'Lupakan saja, ayo kita lanjutkan perjalanan.'" Chen Pingan awalnya ingin memberitahu mereka agar tidak bertingkah seperti Zulu di Gunung Mejago. Ia jelas sudah berada di puncak tingkat kedua, tetapi ia tidak berani menyentuh ular piton putih yang ganas itu. Namun, ia segera menelan kembali kata-katanya setelah mengingat kembali komentar Aliang yang pernah diucapkannya dengan santai, "Orang yang membicarakan orang lain di belakang mereka sendiri pasti pembuat onar." Lin Soyi tetap tenang dan tidak terpengaruh. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan 3 jimat kertas kuning dengan kualitas terendah dari tumpukan jimat kertas yang dimiliki klan Li dari kota kecil itu. Yang pertama adalah mutiara di dalam piring, dan ini adalah jimat elemen air. Yang kedua adalah hujan api, dan ini adalah jimat elemen api. Yang terakhir adalah 5 gunung menghancurkan penghalang, dan ini adalah jimat aura gunung. Namun, yang benar-benar diandalkan Lin Soyi bukanlah ketiga jimat kertas ini, yang masih belum ia ketahui kekuatannya, melainkan dirinya sendiri. Itu adalah teknik petir rahasia yang tercatat dalam kitab suci Recite atau Cloud. Namun, Lin Soyi tentu tidak akan mencari masalah dan membahayakan semua orang demi menguji kekuatan teknik petirnya. Mereka berempat berjalan cepat. Li Huai mengulurkan tangannya sambil berjalan, dan menggerutu bingung, hujan mulai turun seperti ini.
Kau tidak akan memberitahu kami sebelumnya. Langit mendung, dan hujan terus turun. Hujannya tidak deras, namun membuat gunung terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Chen Pingan mengambil 4 topi bambu dari keranjangnya. Mereka membeli topi-topi ini di kota lilin merah, dan topi-topi ini dirancang untuk skenario yang tepat, yaitu melanjutkan perjalanan menembus angin dan hujan. Mereka masing-masing mengenakan topi bambu, dan mereka tidak berhenti menunggu hujan reda. Chen Pingan sesekali menoleh ke belakang. Di kejauhan, pendeta Tao yang buta itu tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke arah anak laki-laki yang pincang itu berlari liar. Baiklah, aku sudah menunggu kedatanganmu, dasar iblis hina. Kau mencari kematian. Sekarang, matilah. Pendeta Tao tua itu melangkah maju dengan tegas sambil melancarkan serangan telapak tangan. Baru setelah itu ia berteriak memperingatkan anak laki-laki yang pincang itu. Turun. Anak lelaki itu melompat maju dan berguling di sepanjang jalan pegunungan yang berlumpur. Cahaya keemasan menyilaukan di telapak tangan pendeta Tao tua itu, dan setiap goresan simbol memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Terdengar gemuruh guntur samar di telapak tangannya. Berbeda dengan suasana pegunungan tandus yang gelap dan hujan, kilatan cahaya keemasan ini tampak sangat tajam dan menarik perhatian. Bola asap hitam di belakang anak laki-laki itu tiba-tiba berhenti. Bola itu hampir saja kabur, tetapi sudah disambar seberkas cahaya keemasan. Seolah-olah telah dililit jaring emas raksasa. Terdengar suara berderak dan mendesis, dan bayangan gelap itu meratap pilu saat ia dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Anak laki-laki itu berlari di belakang pendeta Tao tua itu dengan punggung masih membungkuk. Ia terengah-engah, dan ia menancapkan spanduk pemanggil jiwa ke tanah. Melihat ekspresi khawatir gadis kecil itu, ia menyeringai dan menggelengkan kepala, menandakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah mengalahkan iblis itu dengan satu serangan telapak tangan, pendeta Tao tua itu tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Kau hanyalah entitas yin rendahan yang lahir dari tulang-tulang yang layu, namun kau masih berani menunjukkan dirimu di hadapanku." Seberkas warna abu-abu tampak terseret ke dalam spanduk yang ditanam. Pendeta Tao tua itu melompat sebelum berputar di udara dan melancarkan serangan telapak tangan lagi. "Kemarilah, kalian semua, kemarilah. Kalian semua bisa berubah menjadi pahala dan kebajikanku yang tak terbatas." Entitas yin lain yang merayap di belakang anak laki-laki dan perempuan kecil itu hancur berkeping-keping oleh teknik petir pendeta Tao tua itu. Tak lama kemudian, gumpalan abu-abu lain terbang ke arah spanduk. Pendeta Tao tua itu melesat dan melompat melintasi jalan setapak pegunungan sambil dengan cepat melancarkan serangan telapak tangan demi telapak tangan. Sinar cahaya keemasan menyambar berkali-kali, diiringi gemuruh guntur yang mencengangkan. Ia tertawa terbahak-bahak, dan auranya tampak mengesankan saat wajahnya yang tua diterangi oleh lengkungan cahaya yang berkelap-kelip di tengah hujan yang suram. Ia memang mampu membasmi iblis dan menaklukkan iblis. Seberapa luas dan hebat teknik petirku? Apakah itu sesuatu yang dapat disaingi oleh entitas yin remeh sepertimu? Iblis agung yang bersembunyi di balik layar, apa kau akan mengirim lebih banyak hinaan ke kematian mereka? Aku mendesakmu untuk segera menyerah. Serahkan setengah dari kekayaanmu, dan mungkin aku akan cukup baik hati untuk mengampuni nyawamu. Selama 1000 tahun terakhir, teknik petir tetap dominan sebagai teknik paling agung di antara berbagai teknik sekte Daois. Setelah dilepaskan, teknik-teknik tersebut diakui secara luas sebagai teknik terkuat dan tak tertandingi. Namun, dalam hal teknik 5 petir kebenaran, hanya sedikit sekte Taois di benua Vial Harta Karun Timur yang mampu memahami esensinya secara mendalam. Sebagian besar teknik yang diajarkan tidak lengkap atau hanya variasi yang meniru bentuknya, tetapi bukan esensinya. Akibatnya, mereka yang menggunakan teknik-teknik tersebut pasti akan mengalami kemunduran. Seiring berjalannya waktu, vitalitas mereka perlahan-lahan akan terkuras, yang menyebabkan kematian dini. Dengan kata lain, kebutaan pendeta Tao tua itu belum tentu disebabkan oleh penyebab alamiah. Bola-bola asap hitam yang sebelumnya berkibar cepat di sekitar hutan di sekitar jalur pegunungan perlahan-lahan berkurang jumlahnya. Bersamaan dengan itu, suara-suara memuakkan yang merupakan campuran rintihan, ratapan, dan auman mereka pun mereda. "Guru, banyak sekali lentera yang digantung di belakang kita," kata gadis kecil itu lirih. Pendeta Tao yang buta itu berbalik untuk melihat. Ia bisa merasakan banyak lentera kertas putih muncul di udara dan menyala secara misterius. Seolah-olah seekor naga api yang panjangnya ratusan ribu meter sedang berenang perlahan di antara pegunungan dan rawa-rawa. Ekspresinya berubah serius, dan ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Simbol-simbol yang ia gambar dengan darah muridnya sudah hampir mencapai batasnya. Pendeta Tao tua itu menghunus pedang kayu persik dari punggungnya, dan seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang tangguh.
Seorang wanita bergaun pengantin merah menyala berjalan mendekat dengan tenang dan santai. Ia memegang payung kertas minyak, dan suaranya yang menyeramkan terdengar di dekat telinga mereka meskipun mulutnya jelas-jelas tidak bergerak. Pendeta Tao, silakan lanjutkan menggambar simbol dan jimat kalian. Aku bisa menunggu kalian bahkan jika kalian ingin menutupi seluruh tubuh kalian dengan simbol dan jimat itu. Setelah ini, aku akan mengundang kalian bertiga ke kediamanku di mana aku akan membasuh wajah kalian, mencabut urat-urat kalian, dan menusuk jantung kalian. Tampaknya hantu perempuan berbaju merah itu paling tertarik pada gadis kecil berwajah bulat itu. Suaranya yang serak terus terngiang di telinga mereka saat ia mengulurkan tangan untuk menangkup wajah mungil seputih salju itu. Misalnya, mencuci muka seperti ini. Pada saat berikutnya, gadis kecil berwajah bulat itu buru-buru menutup matanya karena takut. Ternyata, hantu perempuan itu telah mengusap pelan wajahnya dengan tangannya dan membasuh kulitnya, sehingga menampakkan penampilannya yang berdarah dan mengerikan.